Hey you komika, welcome to PPK Bacerita. Hey siswa, Heyo, kembali lagi bersama kita dalam program PPK Bacarita. bersama saya, Dona, dan teman saya. Saya Toar. Saya siswa dari SMA Negeri 9 Binsus, Manado. Oke, Toar, kan sekarang lagi pandemi nih, pemerintah ngewajibin semua sekolah online atau daring. Kira-kira udah berapa lama sih sekolah online? Kalau sekolah online sih Kak, kurang lebih udah jalan 6 bulan ya. Dari bulan Maret kemarin sampai sekarang. Ya kurang lebih 6 bulan lah, setengah Ternyata tahun. udah hampir, udah hampir ya, udah satu semester lebih ya. Ya, Terasa memang gitu. udah selama itu. Kira-kira nih, Toar, selama sekolah online pasti ada lah tantangan ya, banyak tantangan yang dihadapi. Pasti. Kira-kira bisa Toar sharing nggak tantangan yang dihadapi selama sekolah online? Kalau tantangan sudah pasti ada ya Kak. Bohong lah kalau kita bilang, oh nggak ada tantangan sama sekali. Saya kira itu nggak betul lah gitu. Iya. Karena kalau tantangan, oh banyak sekali. Yang pertama itu perbedaannya gitu. Perbedaan sekolah online sama sekolah tatap muka gitu. Bedanya dalam segi ketika kita menerima materi dari guru. Iya. Ketika kita belajar online, itu ketika gurunya memberikan materi ke kita, ada beberapa hal yang sulit buat kita menerima materi tersebut gitu. Berbeda dengan ketika kita belajar tatap muka. Ketika kita nggak ngerti, kita bisa langsung menanyakan gitu kan Kak. Iya. Cuman kalau dalam belajar online, ada beberapa hal yang buat kita untuk sulit gitu. Contohnya, ketika kita sedang belajar terus ada gangguan jaringan gitu. Iya. Terus juga ada masalah kuota habis. Wah itu sungguh sulit, mempersulit kita para siswa. Belum lagi ketika sedang belajar ada notifikasi-notifikasi yang muncul. Waduh, itu Notifikasi apa nih biasanya terdistract. yang paling ini? Apa ya? Mungkin notifikasi sosial media atau notifikasi game online mungkin. Game online. Banyak sih. Oke, itu kalau masalah belajar ya. Kalau ujian, kemarin kan baru ujian nih, selesai ujian. Udah beberapa bulan yang lalu sih. Ada nggak kira-kira tantangan yang dihadapi pas ujian online? Kalau soal ujian itu sih berbicara tentang bagaimana kita berintegritas ketika sedang ujian. Iya. Sedangkan ketika kita belajar tatap muka, itu kita sulit untuk berintegritas. Iya, betul. Apalagi ketika ujian dilaksanakan secara online. Wah, itu benar-benar diuji keintegritasan kita. 2 kali lipat ya ujian integritas sama Itu ujian. kalau nggak kuat, jatuh. Kira-kira Toar kemarin gimana? Bisa nggak? Kalau aku sih Kak, jujur ya, soal masalah berintegritas itu masih belajar untuk betul-betul bisa berintegritas. Soal kemarin yang ujian itu, wah itu sungguh, itu jujur belum bisa berintegritas secara penuh gitu Kak. Apalagi ujiannya nggak dilihat oleh guru gitu kan. Cuman dikasih soal ini, kerjakan soal, terus dikasih waktu kumpul. Apalagi kan kerjakan online, kita bisa lihat di YouTube, bisa buka Google, banyaklah informasi yang kita bisa temukan, gitu sih Kak. Ternyata banyak sekali ya tantangan yang dihadapi. Nah, untuk itu kita pengen tahu nih sebenarnya belajar itu untuk sekedar dapat nilai, sekedar lulus ujian, atau untuk membuat kita bernilai. Untuk itu kita akan bahas lebih lanjut bersama pembicara kita. Kita ada kedatangan satu pembicara, yaitu Kak Ade. Halo Kak Ade. Halo Kak Ade. Halo Kak. Halo. Kak Ade. Perkenalan dulu ya. Oke. Halo semuanya. Halo komika. Nama saya Ade. Saya dulu juga sekolah di sekolahnya Toar nih. Dulu alumni Binsus.
Ini ternyata Tapi bertahun-tahun yang lalu. Iya. Iya, tapi udah lama ya. 2007 Iya, iya. kelas 1. Iya benar, 2007, lulusnya 2010. Terus habis itu kuliah di Fakultas Ekonomi, tapi terus juga udah lama. Jadi kan umurnya nih. Iya, berarti nggak pernah ngerasain kuliah online sebenarnya ya, Kak? Kuliah atau sekolah Iya. online gitu ya? Nggak pernah ada di situasinya Toar sekarang sih, dan siswa-siswa yang 2020 ini ya. Jadi dulu ngerasain full tatap muka semua gitu. Sekolah online atau belajar online tuh sesuatu yang rasanya kayak mustahil gitu dilakukan, karena dulu juga jaringan internet kan belum selancar sekarang ya. Sosial media dulu 2007 berarti masih Facebook doang gitu ya, Kak? Friendster gitu. Friendster. Iya. Udah nggak tahu lagi nih Friendster. Nggak tahu nggak? Udah nggak. Oke. Oh, masih tahu. Oke, Kak. Jadi kan sekarang karena belajar begini, siswa kadang-kadang kehilangan motivasi gitu. Sebenarnya dan kehilangan makna. Sebenarnya belajar itu untuk apa sih? Kira-kira Kak Ade bisa kasih masukan nggak? Oke, kita mulai dari belajar dulu ya. Ya, pada dasarnya kalau kita sebagai manusia, kita ini kan semuanya manusia, kita nggak lahir langsung dewasa, langsung bisa segala sesuatunya ya. Jadi ketika lahir ya kita belajar makan, belajar jalan, semua kita pelajari kan dari orang pertama yang memberikan asuhan buat kita, entah itu papa mama atau siapapun itu. Nah, jadi hakikatnya kita manusia itu ya belajar. Untuk melakukan apapun kita butuh belajar gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau untuk Toar ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Apa ya, Kak? Paling semuanya soal. Mungkin kita ngobrol aja kali ya. Kira-kira Donna dulu gimana? Waktu baru lahir langsung langsung lari-lari nggak? Baru lahir belajar bernafas di udara, karena dulu kan masih saya anak kedokteran. Dulu kita belajar berenang masih di plasenta gitu ya. Udahlah, skip aja. Belajar bernafas, pertama kali nangis gitu. Habis itu belajar ngomong, nggak langsung ngomong lancar, dada, tata gitu. Belajar jalan, merangkak dulu, ngangkat kepala belajar belajar jalan, belajar waktu ke sekolah juga. Nggak langsung hal-hal sederhana kita benar-benar harus belajar kan. Jadi ya mungkin dengan kesadaran itu kita bisa jadi ingat bahwa ya kita belajar tujuannya adalah supaya kita menjadi manusia mungkin ya. Kalau quote of the day-nya gitu kali ya. Belajar untuk tahu dan mengerti. Untuk tahu, untuk ya kita bisa berfungsi sebagaimana kita diciptakan gitu kan. Jadi ya bukan untuk nilai, bukan untuk identitas, tapi ya supaya kita bisa berfungsi dengan baik, bisa jalan, bisa. Ini mungkin kalau hal-hal dasar dulu ya waktu kita lahir gitu. Nanti bisa berkembang diskusinya, khususnya untuk tadi yang Toar bahas ya tentang belajar di sekolah gitu. Gitu. Jadi Kak, kalau masalah itu tadi kan belajar bukan untuk nilai gitu kan. Salah nggak sih belajar kalau untuk nilai gitu? Maksudnya untuk dapat nilai gitu? Ya, kalau mungkin gini dulu kali ya, kan kalau di sekolah kita memang butuh nilai kan untuk istilahnya Toar, batas kelulusan, batas passing grade, KKM. KKM. Ini udah beda zaman jadi harus konfirmasi sekarang. Kan tiap jenjang kalau kita mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 atau kalau SMA kelas 7 ya. Kelas 7 naik ke kelas 8. Bener gak sih? Salah ya, kelas 10 kalau SMA. Kalau SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan. Ya. Ini ya ketahuan banget ya ini umurnya udah lama gak sih. Ya, let's say kalau SMP kelas 7 naik 8, 9, SMA dari kelas 10, 11, 12 bahkan sampai lulus. Dan di kuliah juga kan kita kalau naik semester ya Donna, butuh ini melewati
batas nilai tertentu yang menyatakan bahwa kita lulus. Jadi sebelum kita nanya kita bisa nggak belajar karena nilai, motivasinya tuh nilai, mungkin kita mundur dulu nih sedikit. Ya, kenyataannya kita tuh butuh nilai yang memenuhi standar passing grade atau KKM itu untuk bisa kita maju ke jenjang selanjutnya, terus kita belajar hal yang lain di jenjang itu, gitu kan. Jadi pada dasarnya sih kita butuh nilai gitu. Kita butuh itu untuk memastikan. Jadi nilai ini kita evaluasi lihat, gitu ya Kak, itu evaluasi. Ya, nilai ini sebenarnya untuk mengukur kita nih belajarnya udah efektif atau belum, gitu. Jadi ketika kita bisa mencapai nilai tertentu itu membuktikan bahwa hasil evaluasinya, kalau yang tadi Donna bilang, hasil evaluasinya adalah kita belajarnya udah oke, udah efektif, kita bisa menyerap materi yang kita pelajari selama di kelas atau di perkuliahan. Terus kita bisa mengambil intisarinya, kita bisa ngingat lagi dalam ujian, gitu kan. Idealnya seperti itu. Nah, tapi mungkin banyak dari kita ya, aku juga dulu waktu kuliah dan waktu sekolah juga pernah ada di masa-masa yang kayak hilang arah gitu ya. Ini sebenarnya belajar untuk apa nih? Ujian, apa sih yang dikejar di dalam ujian itu? Karena kan sangat takut tidak lulus gitu, tidak mencapai nilai tertentu, akhirnya menghalalkan banyak cara gitu. Tapi lupa bahwa ya sebenarnya kalaupun menghalalkan segala cara demi nilai bagus, itu dampaknya balik ke diri sendiri kan. Kayak nggak ada gunanya dan tidak mencapai yang tadi yang sebenarnya ini untuk mengukur diri saya nih, saya nilai atau enggak. Nah, tapi mungkin balik lagi ke pertanyaan awal, kita tetap butuh nilai. Cuma jangan sampai nilai itu jadi tujuan utama. Nah, mungkin ini ya, kan tadi kita bahas belajar itu untuk apa sih? Ya untuk supaya kita tahu, supaya kita bisa melakukan sesuatu, supaya kita berfungsi sebagaimana kita diciptakan. Kan? Tapi kalau tujuan ini kita geser, kita ganti jadi nilai. Saya untuk dapat nilai 100, untuk dapat nilai 90. Nah, itu kan udah jadi beda kan? Iya, betul. Yang kita mau tuju udah nggak sebagaimana mestinya. Itu yang kalau dari saya perlu mindsetnya dibenerin dulu nih kita. Berarti nilai itu penting tapi bukan yang utama. Utamanya Iya, betul. Nggak bisa naif juga ya. Maksudnya kita juga nggak bisa sampein, saya ini kan belajar supaya saya tahu. Jadi bodo amat nilainya berapa. Iya, betul. Nggak bisa. Jadi tetap balance lah. Kalau memang niat belajar kan pasti akan mengusahakan belajar yang efektif, belajar yang baik, biar dapat nilainya bagus. Jadi ya idealnya gitu sih. Tapi gini Kak, kan kalau mau dibilang sekarang itu salah satu syarat buat kita bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi itu salah satunya dilihat dari nilai kan Kak. Terus gimana itu kalau kita bilang, nilai kok nggak penting gitu. Yang penting kita bisa ngukur kemampuan kita sampai di mana. Tapi nilai itu menjadi salah satu syarat buat kita masuk di perguruan tinggi. Gimana itu Kak? Iya, jadi mungkin ini kali ya, kita nggak pakai bahasa nggak penting ya, kita bertiga sebaiknya kayak mengedukasi teman-teman juga yang dengar podcast ini bahwa nilai ya penting gitu. Karena kan tadi untuk untuk kita naik kelas butuh nilai KKM ya, nilai capai passing grade tertentu. Bahkan betul tadi yang Toar bilang, untuk masuk perguruan tinggi pun ada standar nilainya. Jadi penting nggak pentingnya sepakat dulu nih, penting. Kita memang harus belajar efektif. Karena kalau ini ya, kalau ujiannya benar ya teman-teman, kalau ujiannya benar, yang diujikan itu apa yang kita pelajari, seharusnya nilai kita kan menggambarkan kualitas belajar kita, kualitas pemahaman. Kualitas pemahaman itu didapat dari mana? Dari belajar gitu. Nah, kalau bayang ya, kalau misalnya kita nyontek, kita nggak tahu kan kita ini belajarnya udah bener atau belum gitu. Kalau kita nilainya jelek, maka kita bisa kayak evaluasi. Ini siapa nih yang salah nih? Apakah saya belajarnya yang salah? Atau kalau misalnya kita lihat, enggak kok, saya udah belajar semaksimal mungkin. Mungkin aja waktu ujian, misalnya lagi sakit, atau ya distraksi tertentu, akhirnya nilainya jelek gitu kan.
Atau misalnya ada nih, mungkin Toh pernah punya pengalaman juga Toh Dona. Belajarnya apa, ujiannya apa. Malah satu bab yang nggak dipelajari itu yang keluar gitu Kak. Ada pernah gitu? Ya, jadi Sering itu juga. sih, Kak, sering. Ya itu akhirnya pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa kontrol lah ya. Maksudnya itu nggak bisa mencapai tujuan. Sebenarnya kita nih pengen menguji, kita nih tahu apa enggak materi yang dipelajari. Tapi kalau yang diuji juga bukan yang kita pelajari, ya makanya nilai kita juga bisa jadi jelek. Jadi ya itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi sama kita. Nah tapi sekali lagi prosesnya itu kan kita harus alamin kan. Kalaupun misalnya nilainya nggak baik, harusnya itu jadi bahan evaluasi buat kita. Nah sekarang ngomongin soal masuk perguruan tinggi, memang itu jadi sesuatu yang apa ya, yang emang ya dari mana lagi kita bisa tahu bahwa seseorang itu layak atau enggak masuk jenjang selanjutnya kalau nggak diukur dari nilai. Maksudnya nilai paling mudah lah untuk kita lihat, untuk kita menyaring mungkin ya. Jadi kayaknya Tohar kalau ratusan ribu orang di Indonesia ini mau masuk perguruan tinggi, kalau kita nggak saring lewat nilai, mungkin akan susah kalau kita cari ukuran-ukuran yang lain. Jadi tetap penting. Tapi kalau kita nih yang udah, khususnya teman-teman komika yang udah denger podcast ini, ya ketika mengejar nilai itu, ingat bahwa yang diukur dari nilai itu adalah proses belajarnya kita. Ya, betul. Nggak ada gunanya kita berpuas dengan nilai yang bagus, tapi bukan mencerminkan hasil belajar kita, tapi malah mencerminkan keahlian kita menyontek. Itu kan kita hanya sesaat, ya mungkin kita jadi bisa masuk perguruan tinggi yang kita inginkan. Orang yang kita kan nggak tahu kita dapat nilainya dari mana, cuma lihat nilai. Betul. Tapi kita yang rugi sendiri nih. Nah, ya nilai itu tidak mencerminkan siapa sesungguhnya kita. Kita benar paham apa ya, misalnya biologi gitu, mau masuk ke dokteran dilihat nilai biologinya. 90-nya biologi itu bukan karena kita hafal, tapi karena kita. Mungkin kayak gitu ya. Entah bisa ini nggak? Ya kayak anak-anak gitu ya Kak, belajar berdiri kan jatuh beberapa kali dulu, jadi nggak langsung bisa jalan. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan nilai jelek, ya udah belajar lagi, lebih lagi gitu ya Kak. Ya, cuma mungkin ya ada prosesnya ya, makanya kita juga langsung tiba-tiba langsung pintar gitu. Selama 3 tahun misalnya kita di SMA nih, Tohar di SMA. Selama 3 tahun itu ya persiapkan dirimu untuk mencapai jenjang selanjutnya di perkuliahan. Bukan ketika kelas 3 baru kejar-kejaran, atau hanya lihat dari nilai ujian akhir, terus itu udah untuk masuk perguruan tinggi. Mungkin akan lebih susah gitu ngejarnya kalau misalnya kita belajarnya juga masih kurang oke atau kurang efektif gitu. Jadi ya memang harus ditarik dari sejak awal gitu. Kalau bisa dari kelas 1 di setiap jenjang. Kayak gitu sih. Ini Tohar udah kelas berapa nanya perguruan tinggi? Kelas 12 ya? Ya, sudah kelas 12 kan. Oh, makanya ini. Pantesan ini nanya. Udah mulai ini ya. Udah mulai aura-aura persiapan ini ya. BNPTN. Mulai dak-dikduk. Jadi Kak, kalau tadi kan Tohar ada tantangan juga kan, selain belajar untuk nilai, masalah ujian juga, integritas gitu kan. Jadi gimana tuh Kak Ade memandang integritas dalam sekolah online sekarang gitu? Iya sih. Nah, mungkin aku pengen tanya juga nih, kalau sekolah online ujiannya itu kayak apa sih? Karena aku pribadi nggak pernah ngalamin kan, jadi kebayang juga apakah misalnya soalnya dikasih di grup gitu terus dikerjain, berarti benar-benar bisa ini ya, kita ngambil buku gitu atau minimize terus buka YouTube kayak gitu nggak tahu, mungkin bisa cerita sedikit. Ya Kak, makanya tadi aku bilang kalau ujian daring ini itu diuji betul-betul ke integritasan kita Kak. Soalnya itu guru kasih soal ini kerjakan, terus kasih waktu kumpul. Cuman kasih, itu kerjakan Kak. Jadi kasihnya kita boleh Zoom atau dari mana? Kalau gitu. Itu tergantung Kak. Kalau di sekolahku itu kita pakai aplikasi Microsoft Teams. Jadi setiap soal yang diberikan itu udah dikasih kayak assignment gitu.
dikasih assignment, terus kita tinggal buka, kita lihat soal, kita kerjakan di buku, lalu tinggal foto, kirim. Jadi gampang kita boleh lihat sumber-sumber. Iya, Boleh iya, tinggal iya. cari di YouTube. Tapi dikasih Iya. tenggang waktu jam 9 sampai jam 10 gitu. Atau Kalau waktu sih dikasih, biasanya 1-2 jam ya Kak. Cuman kan walaupun dikasih waktu, kita tetap masih bisa kumpul. Masih bisa kumpul ya, walaupun terlambat gitu kan. Tapi tetap masih bisa kumpul, jadi ya Kak, masih tetap bisa kumpul. Jadi lebih ini lagi ya. gimana ya? Jadi lebih merasa, walaupun terlambat tetap bisa kumpul kok. Jadi santai gitu. Iya. Ya jadi harus lebih tegas ke diri sendiri kali ya. Karena Betul. karena ini ya, di kemudahan dan kesempatan jadi lebih banyak gitu. Iya. Untuk ya balik lagi pilihannya ke kita gitu, untuk entah dapat soal terus buka buku gitu kan. Padahal himbauannya apa kalau dari guru Ar? Atau bisa buka Atau gurunya pun tahu bahwa kalian nih bisa buka buku, bisa cariin materinya di banyak sumber gitu untuk jawab pertanyaannya itu. Kalau menurutku sih Kak, ya pastilah gurunya tahu, cuman kurang apa ya? Kan paling gurunya berpikir ya udahlah ya, udah kelas 12, udah bisa berintegritas sendiri lah gitu ya. Atau gimana ya Kak? Ya gurunya tahu, pasti tahu lah. Orang cuma dikasih, langsung kita kerjakan, tinggal difoto, kirim. Iya, dan mungkin kali serba salah juga ya, karena nggak terbayang sebelumnya bahwa akan ada pandemi ini dan semuanya harus online gitu kali ya. Betul. Nah, kalau kayak gitu ya mungkin tipsnya atau ya sebenarnya jadi ngambil apa yang tadi disampaikan oleh Toar ya, balik lagi ke diri kita nggak bisa mengharapkan apa ya, situasi atau peraturan yang memaksa kita nggak boleh nyontek. Kalau kan diawasin nih, ada apa ya, ada konsekuensi nyata gitu, kita bisa lihat konsekuensinya secara langsung, kita gerak dikit langsung dikasih peringatan sama guru pengawas. Nah tapi kalau sekolah online dan ujian online mungkin ya kembali lagi ke kita, kalau kita ingat tujuan kita apa, belajar gitu, ketika kita dapat nilai ini sedang menunjukkan apa, nah mungkin kita jadi bisa memperbaiki selain proses belajar sama sikap hati waktu ujian. Itu kali ya. Ya sekalipun nggak mudah, sehat lebih mudah daripada menjalankan ya Toar. Ngomongnya enak ya gitu ya Kak. Ya. Yang ngejalani Toar nih, kita berdua udah enggak ya Dona? Iya. Kawan-kawan, waduh, semangat ya teman-teman. Oke, Kak, ini kadang-kadang kan siswa malah mikir gini, kalau nyontek itu katanya lebih berdosa daripada kalau ngasih contekan itu nggak apa-apa. Bukan, salah. Gimana tuh Ar? Coba siswa sekarang gimana? Gimana ya Kak? Nyontek. Baik itu tentang nyontek nih. Iya. Lebih baik kita kasih contekan daripada kita nyontek. Gitu mungkin kali ya Kak? Lebih baik ngasih contekan. Jadi seolah-olah kalau ngasih contekan itu kita menolong orang gitu ya. Nah, betul. Sebenarnya sama aja sih ya menurut saya. Nah, kalau ini mungkin aku bisa lebih relate ya, karena masih ingat pengalaman dulu waktu masih siswa. Jadi karena kebetulan ya bersyukur waktu itu udah KTB. Jadi dikasih tahu bahwa nyontek itu adalah bentuk tidak berintegritas gitu ya. Jadi berusaha untuk tidak nyontek, tapi ternyata nggak berhenti sampai di tidak nyontek aja. Ternyata kita juga harus sadar kita pun bertanggung jawab untuk menolong orang tidak jatuh dalam dosa gitu. Jangan sampai kita membuat orang lain tidak berintegritas karena apa? Karena kita ngasih jawaban. Jadi kalau menurut aku sih dua-duanya sama aja gitu. Iya. Mungkin kadang kita ya akhirnya melihat itu sebagai sebuah niat baik, sebagai sebuah perbuatan baik, kita nolongin orang. Nah, tapi nolongin orang juga harus lihat timingnya. Kalau
juga pada saat ujian kan sebenarnya nggak tepat ya. Iya, betul. Nolongin pas ujian, nolonginnya sejauh sebelum ujian. Ketika belajar ya kalau ada teman yang kesulitan belajar, kita bantu lah. Itu gitu. Jadi dua-duanya kalau aku nggak baik, tapi pernah juga ada di dalam posisi yang dilematis kan, dan konsekuensinya kan pasti dimusuhin orang ya. Iya, betul, ya. Banget nggak mau Betul. kerjasama, nggak setia kawan. Nah itu cercaan-cercaan itu yang biasanya dilontarkan ke orang yang nggak mau ngasih jawaban, entah apapun alasannya ya. Karena ada orang juga yang nggak mau kasih jawaban ya semata-mata karena ya dia nggak mau ada orang lebih tinggi nilainya. Ya pelit aja gitu. Nah kita perlu menguji lagi motivasi kita nggak mau ngasih jawaban apa nih. Harusnya kita nggak ngasih jawaban bukan karena kita pelit atau kita jahat sama teman kita, tapi karena kita justru mengasihi mereka. Kita nggak mau mereka terjerumus kan. Dapat nilai bagus tapi bukan hasil kemampuan mereka gitu. Kita mau nolongin mereka tapi tidak saat ujian. Itu dulu sih yang perlu dibenerin pemikiran kita gitu. Oke. Mungkin Toar ada yang masih mau ditanya? Apa lagi ya, Kak? Mungkin ini Kak, tips dan trik untuk belajar di masa pandemi. Tips dan trik. Oke. Nah, sebelum ke tips dan trik, mungkin cerita sedikit nih, kalau belajar di masa pandemi apa biasanya? Kendalanya? Kalau tadi sempat cerita tentang ini ya, jaringan ya, kalau nggak salah. Iya, Toar bilang. Ya, Toar cerita dulu kendalanya biar nanti bisa direspon dengan tips. Kalau nggak salah tadi kan sempat cerita tentang jaringan. Ada nggak hal lain juga? Hal lain apa ya? Atau yang paling mengganggu itu jaringan ya? Atau kuota? Atau nggak ngertinya tadi itu Kak? dua sih. Ngerti. Oh iya, nggak ngerti ini ya? Kalau maksudnya nggak bisa karena nggak bisa bertanya secara langsung atau seperti apa? Kurang lebih sih Kak, berhubungan ya ketika orang nggak ngerti begitu, nggak ngerti dengan materi yang diberikan. Terus nggak ngertinya karena ketika gurunya menjelaskan jaringannya mungkin nge-lag atau nggak bagus, jadinya kurang sampai ke kita gitu. Iya. Materinya. Iya. Karena belajar sendiri juga ada orang yang kayak diskusi lebih enak gitu kan Kak. Karena bisa kita langsung nggak ngerti nanya gitu. Terus kalau belajar sendiri juga Kak, kalau aku sendiri kan orangnya harus belajar langsung praktek gitu. Jadi nggak bisa kalau cuman daring gitu kan, harus langsung lihat gitu Kak. Jadi bisa lebih paham gitu. Soalnya kalau daring ini kayak susah gitu. Iya, betul. Jadi, nah mungkin sedikit berbagi ya bahwa setiap kita itu kan punya gaya belajar ya. Nanti teman-teman yang dengerin podcast ini, teman-teman komika juga bisa searching, ada artikel-artikel di internet. Tapi intinya tuh kita nih belajar punya 3 gaya, bukan cuma yang punya gaya. Belajar juga punya gayanya tersendiri. Ada orang yang akan lebih cocok kalau belajar tipenya adalah tipe visual gitu. Jadi dia akan sangat lebih menikmati, akan sangat terbantu kalau melihat sesuatu gitu, melibatkan indera visualnya. Nah, kalau aku tipikal yang seperti itu, harus melibatkan visual. Jadi nggak bisa nih belajar cuma dengerin suara, harus lihat, harus tatap muka. Terus bukan cuma tatap muka, tapi harus ada slide-nya gitu. Jadi apa yang lagi dijelasin itu benar-benar ditampilkan. Aku bisa lihat. Gitu. Nah, nggak tahu teman-teman komika kira-kira cocoknya seperti gaya belajar yang seperti apa. Nah, selain visual, ada juga gaya belajar auditori. Nah, auditori ini kebalikannya. Dia akan sangat terbantu kalau bisa belajar itu dengan mendengarkan suara gitu. Nah, dia akan sangat terdistrak atau sangat terganggu kalau sekelilingnya berisik karena dia tuh harus fokus sama suara itu gitu. Harus
mendengarkan suara untuk membantu dia belajar gitu. Dia nggak akan terlalu berpengaruh dengan tampilan-tampilan visual atau slide itu, nggak akan terlalu ngaruh buat dia. Tidak seperti orang visual, tapi ya itu lingkungannya harus tenang, hening, gitu, fokus berkonsentrasi. Itu auditori. Nah, kalau TOAR mungkin adalah tipe kinestetik yang kalau belajar tuh harus langsung praktek, harus dipraktekin. Gitu. Nggak bisa yang cuma teori doang, itu sesuatu yang kayaknya abstrak gitu. Mendingan langsung praktek deh gitu. Kalau misalnya belajar biologi mungkin lebih suka di lab gitu kan, daripada baca buku sebagainya. Nah, itu kenapa akhirnya aku share ini. Menurutku ini penting untuk kita ketahui supaya kita tahu juga gaya belajar mana yang cocok dan kita bisa mengusahakan itu. Kalau di masa pandemi ini kan ya berarti kita nggak bisa bergantung sama guru yang menjelaskan materi, karena kan banyak keterbatasan yang kita nggak bisa kontrol. Kayak misalnya jaringan, ya kalau kita sultan ya mungkin beli tower untuk jaringan. Tapi itu nggak mungkin kan untuk anak-anak siswa yang sekarang ada di Indonesia gitu. Jaringan itu sesuatu yang ya di luar kontrol kita lah ya. Kita bersyukur kalau jaringannya oke, tapi mungkin di beberapa tempat yang jaringannya masih kurang baik itu pasti akan sangat mengganggu proses. Belum lagi kuota, ya. Kuota mungkin ada beberapa yang nggak pakai wifi, bergantung sama kuota data di handphone gitu kan. Itu juga jadi tantangan tersendiri ya. Jadi kesimpulannya adalah kita nggak bisa bergantung nih sama pembelajaran dari sekolah, semata-mata dari sekolah. Kita harus coba proaktif cari sumber-sumber lain. Nah, kalau menurutku sih ya untuk mempermudah mungkin sebelum kelas online dimulai kita ya harus belajar dulu. Kan pasti punya buku panduan kan, buku cetak gitu, LKS. Nah, itu mungkin membantu kita untuk kita paling nggak ada pemanasan dulu nih sebelum kita dengerin materi dari guru. Terus kalau misalnya kita memungkinkan gitu untuk minjem hotspotnya siapa gitu untuk nambah-nambahin kuota kita, nah itu dipakai jangan buat buka sosmed, tapi main game. Ya malah main game gitu. Jadi diaturlah kesempatan kalau misalnya bisa ada tambahan kuota, ya jangan sampai kita hanya menggunakan itu untuk buka sosial media, tapi udah direncanain nih kita mau cari materi tentang apa yang kita butuh tambahan, butuh suplemen gitu. Jadi ya silakan di browsing, kan sekarang banyak video-video belajar yang udah diupload secara gratis. Nah itu bisa kita akses. Jadi intinya nggak bergantung sama materi di sekolah, tapi kita juga usaha untuk belajar mandiri gitu, belajar mandiri sesuai dengan gaya belajar kita. Gitu ya. Kalau belum memungkinkan untuk masuk lab sekolah, mungkin kita bisa nonton YouTube terus bikin eksperimen sederhana yang bisa mengakomodir orang-orang yang gayanya seperti TOAR, mungkin harus praktek gitu. Ya kreatif lah di masa pandemi ini supaya tetap bisa belajar. Kayak gitu sih. Biasa sekali Kak Ade. Kira-kira Kak ada final statement nggak untuk teman-teman siswa gitu? Ya, kalau aku mungkin pesan buat teman-teman komika, buat TOAR juga semua yang sedang mengalami pandemi ini, ya pandemi ini memang sulit membuat kita mungkin merasa terhambat dalam bersekolah atau dalam belajar. Tapi sebenarnya ketika kita menemui hambatan itu adalah kesempatan kita untuk bisa lebih kreatif lagi, kita mencari alternatif lain. Dan membantu kita belajar. Nah, dan yang mesti diingat mungkin yang di awal tadi kita udah bahas panjang lebar ya. Apa sih tujuan kalian belajar? Kalau tujuan kalian belajar hanyalah sekedar nilai, ingat itu nggak akan bertahan lama, gitu ya. Jadi, hanya untuk kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau kebahagiaannya hanya sesaat. Tapi ketika kalian motivasinya belajar adalah supaya kalian paham, supaya kalian mengerti, bahkan supaya kalian tuh benar-benar bisa menjadi diri kalian sendiri, itu yang akan lebih bertahan lama. Dan itulah sebenarnya inti dari belajar.
Jadi rajin-rajinlah belajar. Iya, rajinlah belajar walaupun online. Jadi intinya adalah belajar itu untuk bernilai ya Kak. Ya, betul sekali. Bukan Tapi untuk nilai, tapi nilai itu penting. Tapi nilai itu penting. Oke. Rajin belajar ya, ujung-ujungnya tetap harus rajin belajar. Belajar. Gak boleh males-males. Oke Kak, terima kasih Kak untuk sharingnya, untuk Sama-sama. podcast kali ini. Nah, teman-teman, kalau untuk teman-teman punya pertanyaan untuk Kak Ade juga, nanti boleh kemana tuh Art? DM kemana? Ke akun sosmed kita, yaitu di @ppkmanado di Instagram. Di Instagram. Nanti selain kalau mau tanya Kak Ade atau teman-teman ada pergumulan yang ingin mau ditanyakan juga atau mau dibahas, boleh juga DM ke sana ya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Ade. Thank you, Toar.